Allah menurunkan wahyu pertama dengan perintah membaca. Iqra, ya, perintah tersebut diulang sampai 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, pada kali ini kita akan bahas berkaitan dengan literasi. Dalam kajian literasi ini kita lihat ya bagaimana konsep dalam Al-Qur'an serta implikasinya dalam literasi ini, khususnya di Indonesia dan pandangan-pandangan lain dari pakar mengenai literasi ini. Demikian agar dapat disimak dengan sebaik-baiknya, dipersilakan pada video pagi hari ini. Apa artinya literasi? Di dalam The United Nations Educational, Scientific and Culture Organization atau UNESCO, ya, suatu lembaga pendidikan di PBB, menyatakan literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Literasi melibatkan kontinuum pembelajaran dalam setiap individu untuk mencapai tujuan mereka, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, dan untuk berpartisipasi penuh dalam komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Tetapi secara sederhana, literasi diterjemahkan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa tertulis atau kemampuan membaca dan menulis. Kemudian apa yang menyebabkan orang mampu berliterasi? Nelson Mandela mengatakan, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Itu kata Nelson Mandela, almarhum mantan Presiden Afrika Selatan. Lyndon B. Johnson, Presiden Amerika Serikat ke-36, ya. Jawaban dari semua masalah bangsa kita, bahkan jawaban dari semua masalah di dunia ada pada satu kata. Kata itu adalah pendidikan. Dan Tony Blair mengatakan, saya punya 3 prioritas kerja sebagai Perdana Menteri, yaitu 1. Pendidikan, 2. Pendidikan, dan 3. Pendidikan. Itu ya kata Perdana Menteri Inggris Tony Blair ya ketika itu. Fakta tentang budaya literasi bangsa Indonesia, ya. Di situ disebutkan ya, menurut OECD ya, budaya membaca masyarakat Indonesia menempati peringkat paling rendah di antara 52 negara di Asia Timur. Ya, dalam Kompas diberitakan tahun 2009 ya. Berdasarkan UNESCO, pada tahun 2012, indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya dalam setiap 1000 orang, hanya ada 1 orang yang punya minat membaca. Ya. Tentu saja peringkat sistem pendidikan di Indonesia terendah di dunia. Itu menurut tabel Liga Global yang diterbitkan oleh firma pendidikan Pearson. Tragedi nol buku, ya. Peneliti ke SMA di 13 negara antara Juli-Oktober 1997 mengenai kewajiban membaca buku
tersedianya buku wajib di perpustakaan sekolah, bimbingan menulis, pengajaran sastra di sekolah. Hasilnya, siswa kita tidak membaca dan tidak menulis. Siswa kita rabun membaca dan pincang menulis, menurut Taufik Ismail. Ya. Jadi memang tingkat literasi kita masih rendah. Jadi apa akibatnya pada siswa kita? Perbandingan internasional prestasi literasi membaca Indonesia, Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2000, itu kita di urutan ke-39 dari 41 negara. Berarti tingkat literasi kita memang sangat rendah ya. Selama tahun 2000 sampai tahun 2015 kita telah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 3 kali. Tapi perubahan kurikulum yang melibatkan begitu banyak pemikiran dan orang, menghabiskan begitu banyak dana dan energi, ternyata tidak meningkatkan mutu pendidikan dan bahkan mutu pendidikan kita itu semakin merosot. Ini kata Hamid Muhammad, PhD, Dirjen Dikdasmen Kemdikbud ketika itu ya, tahun 2000 ya, sampai tahun 2015 ya. Nah, Indonesia pengirim buruh migran terbesar di dunia ya. Itu akibat krisis literasi. Jumlah TKI capai 6,5 juta. Penduduk Singapura hanya 5,3 juta. Anggota PBB ada 194 negara. TKI kita ada di 142 negara. Para TKI itu datang dari 392 kabupaten kota, dari 500-an kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Dari total TKI tersebut sekitar 70% diantaranya adalah buruh perempuan dengan rata-rata lulusan SD, SMP, dan tertinggi adalah SMA. Maka seberapa pentingkah kemampuan membaca itu? Ini menurut Dr. Roger Farr ya. Membaca adalah jantungnya pendidikan. Tanpa membaca pendidikan akan mati. Membaca merupakan batu loncatan bagi keberhasilan di sekolah dan dalam kehidupan kelak dalam masyarakat. Tanpa kemampuan membaca yang layak, keberhasilan di sekolah lanjutan dan di perguruan tinggi adalah tidak mungkin. Jadi kata Glenn Doman, membaca merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam hidup. Semua proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Maka benarkah bahwa literasi itu penting? Ya, apa pandangan dan keyakinan menurut agama tentang budaya literasi? Kita lihat ya, dalam agama kita khususnya Islam ya, turunnya perintah membaca di Gua Hira. Allah menurunkan wahyu pertama dengan perintah membaca, Iqra ya. Perintah tersebut diulang sampai 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu firman Allah ya di dalam surah Al-Alaq. Lah bagaimana misteri dari Gua Hira? Karena diterimanya wahyu itu adalah di Gua Hira ya. Misteri yang pertama adalah mengapa Jibril harus mengulangi perintahnya sampai 3 kali? Iqra ya, ma'ana biqori ya. Begitu jawab Nabi Muhammad. Iqra, kata malaikat Jibril, ma'ana biqori. Iqra ma'ana biqori, itu jawabannya ya. Apa yang harus saya baca gitu ya. Mengapa justru perintah membaca kali pertama disampaikan pada Nabi Muhammad? Itu misteri kedua ya. Perlu kita jawab ya. Berarti penting sekali membaca itu kan. Kira-kira itu jawabannya. Misteri ketiga, mengapa Allah menurunkan ayat pertama tentang kewajiban membaca pada Nabi yang tidak bisa membaca? Dan misteri keempat, apakah Jibril membawa teks ketika menyampaikan perintah tersebut? Ya, silahkan dijawab. Misi Nabi Muhammad SAW
Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir dan penutup Nabi. Nabi Muhammad diutus oleh Tuhan untuk seluruh umat manusia dan bukan hanya untuk masyarakat Quraisy saat itu. Ajarannya adalah untuk membangun peradaban demi kesejahteraan seluruh alam semesta. Di surat Al-Anbiya ya, atau surat 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tentu saja membaca adalah perintah pertama dan utama bagi umat Islam. Dalam Al-Quran ada kata kerja katab ya, atau kataba, menulis beserta kata bentukannya disebutkan 303 kali. Kata qoro'a atau membaca ya sebanyak 89 kali. Ya. Reading is the single most important skill necessary for a happy, productive, and successful life. Itu disebutkan di National Institute of Childhood and Human Development. Membaca adalah satu-satunya keterampilan terpenting yang diperlukan untuk kehidupan yang bahagia, produktif, dan sukses. Ya, kita lanjutkan. Itu tentang Perang Badar sekarang ya. Pada 17 Ramadan, kira-kira 2 Hijrah, 13 Maret 624 Hijrah, pasukan Islam berperang melawan pasukan musyrik Quraisy dekat sumur Badar. Pasukan Rasulullah SAW hanya 300-an. Pihak kafir sebanyak 1.000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, 70 orang musyrik Quraisy berhasil dibinasakan dan 70 orang musyrik lainnya ditawan. Tebusan tawanan berkisar antara 1.000 sampai 4.000 dirham per orang. Ya. Nabi Muhammad membuat sebuah kebijakan yang sangat tidak lazim. Nabi tidak meminta tebusan. Nabi Muhammad meminta ganti sesuatu jauh yang lebih berharga daripada harta. Apa itu? Rasulullah SAW melepaskan para tawanan kaum Quraisy yang pandai tulis baca dengan menebus dirinya dengan mengajarkan tulis baca kepada 10 orang anak Madinah. Ya, mengapa? Apa urgensi literasi pada zaman itu sehingga Rasulullah SAW lebih memilihnya ketimbang harta tebusan yang tinggi ya. Jadi luar biasa kan. Jadi itulah Rasulullah lebih suka ketika umat Islam, anak-anak muslim diajarkan ya dengan itu sebagai tebusan ya. Tapi Nabi tidak memintanya kecuali mengajarkan anak-anak muslim membaca dan menulis ya. Itu luar biasanya di situ ya, kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka tentu saja beberapa ilmuwan Islam paling berjasa di dunia ya akibat literasi ini dapat kita lihat, diantaranya Ibnu Rushd atau disebut Averroes. Abu Walid Muhammad bin Rushd lahir di Cordoba atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau tahun 1128 Masehi. Karya-karya Ibnu Rushd meliputi bidang filsafat, kedokteran, dan fikih. Ibnu Sina ya atau disebut Avicenna, Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 Masehi adalah pengarang dari 450 buku. Dikenal juga sebagai Avicenna. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai bapak kedokteran modern. Al-Biruni merupakan matematikawan, astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filosof, pengembara, sejarawan, ahli farmasi, dan guru yang banyak menyumbang kepada bidang matematika, filsafat, dan obat-obatan. Lalu Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, ya, pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tapi dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. Ya, maka al-Khawarizmi adalah penemu angka 0. Al-Khawarizmi ini, seandainya tidak ada angka 0, bagaimana kita bisa menghitung dengan desimal ya, seperti itu. Nah kan luar biasa ini ya, pengaruhnya terhadap dunia internasional sampai sekarang.
Nizam al-Mulk tahun 1067 Masehi, pelopor pendiri universitas modern pertama di dunia yang dikenal dengan Nizomia. Sekarang ditiru sistemnya oleh Oxford University di Inggris ya, Universitas Oxford. Ya, seperti itu ya masa-masa ya keemasan Islam ketika itu akibat literasi. Maka Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan peradaban berhutang besar pada Islam. Ya. Lalu Jacques Cherister mengatakan selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu pengetahuan dan peradabannya yang sangat tinggi. Yaitu kata Jacques Cherister ya. Lalu apa kata Montgomery Watt ya, sebagai seorang sastrawan dan ilmuwan serta filosof, cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya Barat bukanlah apa-apa. Iya, maka dikatakan Barat bukanlah apa-apa. Itu Montgomery Watt ya. Maka pada abad ke-10 di Andalusia di Andalusia saja terdapat 20 perpustakaan umum. Perpustakaan umum Cordoba saat itu memiliki tidak kurang dari 400.000 judul buku. Itu pentingnya literasi ya bagi kita. Maka waktu Anies Baswedan menjadi Kemendikbud ya, dia meluncurkan gerakan literasi sekolah ya, yaitu 18 Agustus 2015 ya. Nah, peluncuran gerakan literasi sekolah dilakukan secara simbolis dengan menyerahkan buku paket bacaan untuk 20 sekolah sebagai bahan awal kegiatan literasi. Gerakan literasi sekolah dikembangkan berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Tujuan gerakan ini untuk membiasakan dan memotivasi siswa agar mau membaca dan menulis guna menumbuhkan budi pekerti ya. Mudah-mudahan kita rajin membaca dan menulis. Demikian kajian kita para pemirsa berkaitan dengan literasi pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang menyaksikan video kali ini mengenai kajian literasi. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.